4 jurusan paling dicari kontraktor migas pada saat mengerjakan proyek-proyek migas. Baiklah teman-teman, kita mulai lagi sharing seputar proyek konstruksi migas, power plant, dan lain-lain. Jika teman-teman punya pendapat lain atau punya ide lain, bisa menambahkan di kolom komentar. Nah, sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu bahwa bukan berarti selain 4 jurusan ini tidak digunakan pada saat proyek-proyek migas. Ada banyak sekali jurusan, namun saya akan fokus pada 4 jurusan ini supaya teman-teman bisa mengetahui posisi-posisi strategis yang akan bisa dicapai oleh 4 jurusan ini. Jurusan pertama yaitu teknik sipil. Teknik sipil adalah jurusan yang paling dicari pada saat fase-fase awal, baik itu di fase engineering ataupun fase awal di konstruksi, pada saat inspeksi material ataupun yang kebutuhan lainnya. Berikut adalah posisi-posisi penting yang lulusan dari teknik sipil. Yang pertama, civil engineer. Civil engineer dan designer akan sangat diperlukan pada saat fase detail engineering drawing. Jadi pada saat pembuatan desain, seorang civil engineer yang berpengalaman sangat dibutuhkan ataupun desainer juga sangat dibutuhkan. Di sini tidak hanya membuat drawing, tetapi juga membuat kalkulasi-kalkulasi tertentu yang dibutuhkan untuk proyek. Pada saat fase konstruksi, seorang civil engineer juga bisa melamar sebagai seorang construction engineer. Construction engineer kerjaannya yang dimana menerjemahkan gambar-gambar detail engineering dari desain kepada pekerja-pekerja di lapangan. Di samping itu, seorang construction engineer juga akan melakukan kalkulasi-kalkulasi sederhana yang menyesuaikan gambar desain dengan situasi di lapangan. Seorang construction engineer juga biasanya dibantu oleh seorang drafter yang nantinya bisa menjadi seorang junior construction engineer. Nah, posisi berikutnya teman-teman yang dari teknik sipil juga bisa menjadi seorang civil inspector, di mana setiap pekerjaan dilakukan oleh pekerja konstruksi akan diinspeksi oleh seorang inspektor. Nah, untuk disiplin sipil akan diambil alih oleh sipil inspektor yang berasal dari teknik sipil yang mengetahui basic-basic dari pekerjaan teknik sipil. Selain itu, seorang teknik sipil juga bisa menjadi quantity surveyor untuk membantu seorang project control untuk mengetahui seberapa besar progres yang sudah dicapai atau apa yang diperlukan untuk mencapai progres tersebut. Jika teman-teman memang tidak mau berkutat pada inspeksi atau dengan engineer di lapangan, teknik sipil juga bisa memulai karirnya menjadi seorang sipil supervisor. Sipil supervisor nantinya akan meningkat menjadi sipil superintendent, mungkin nantinya akan menjadi construction manager sipil. Oke, itulah sekilas beberapa posisi-posisi yang bisa ditempati oleh seorang teknik sipil. Jadi teman-teman yang lulusan dari teknik sipil mulai sekarang harus bersiap-siap posisi-posisi mana yang dicapai, mau di kantor khusus kalkulasi atau desain, atau di lapangan yang lebih dinamis pekerjaannya akan berhubungan dengan para pekerja di lapangan. Teknik mesin. Teknik mesin juga paling banyak dicari pada saat proyek konstruksi mulai. Jadi jika teman-teman lulusan dari teknik mesin, jangan khawatir karena teman-teman akan dilatih untuk beberapa posisi tertentu baik itu di pusat pada fase engineering atau di lapangan pada fase konstruksi. Oke, beberapa posisi yang penting yang biasanya ditempati oleh seorang teknik mesin adalah mechanical engineer. Seorang mechanical engineer atau desainer itu hampir sama dengan seorang civil engineer dan desainer. Beliau akan berada di kantor pusat pada saat fase detail engineering yang melakukan banyak kalkulasi, pembuatan datasheet untuk material-material yang diperlukan project. Nanti akan dibantu oleh seorang desainer juga, biasanya juga dari teknik mesin. Teman-teman yang masih fresh graduate bisa mengelamar menjadi junior mechanical engineer atau junior designer, tentu saja dengan beberapa keahlian kalian tertentu. Tapi jangan khawatir, karena beberapa perusahaan akan sengaja mencari seorang junior menyesuaikan budget yang akan juga di-training menjadi seorang senior mechanical engineer. Di fase konstruksi juga terdapat ada namanya construction engineer dari seorang teknik mesin. Jadi tidak hanya jadi seorang teknik sipil, seorang teknik mesin juga bisa menjadi seorang construction engineer karena nanti akan ada beberapa pekerjaan disiplin mechanical dan piping. Nanti akan dibutuhkan juga seorang drafter. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh masing-masing posisi ini kita akan bahas nanti pada video berikutnya karena pasti akan penjelasannya sangat panjang. Kalau mechanical engineer, teman-teman akan lebih fokus pada beberapa equipment tertentu yang dibutuhkan pada fase proyek konstruksi. Tapi kalau misalnya teman-teman akan menjadi seorang piping engineer, teman-teman akan lebih fokus pada pekerjaan pemipaan, sistem pemipaan
yang notabene juga nanti akan bekerja sama dengan proses engineer. Selain itu, jika teman-teman tidak mau berkutat posisi engineer, maka teman-teman bisa menjadi seorang inspektor. Di sini bisa menjadi welding inspector atau material inspector. Teman-teman akan mengikuti satu kursus tentang welding inspector. Nanti juga akan ada quantity surveyor. Quantity surveyor untuk mengecek progres di lapangan, yang membantu seorang project control dan mengecek kegiatan yang berhubungan dengan disiplin piping dan mechanical. Teman-teman juga bisa nantinya akan menjadi seorang piping atau mechanical supervisor, yang akan karirnya akan meningkat, bisa menjadi superintendent dan manager. Oke, itu sekilas untuk teknik mesin. Teknik elektro. Teknik elektro tidak kalah penting dengan teknik mesin dan teknik sipil. Banyak sekali peralatan-peralatan elektro instrumentasi yang akan dipasang pada proyek-proyek migas. Maka diperlukan sekali seorang lulusan teknik elektro. Teknik elektro juga terdapat electrical engineering dan desainer pada saat fase desain. Pada saat eksekusi konstruksi akan diperlukan seorang construction engineer juga dari teknik elektro. Jadi beliau akan menjadi electrical engineer design untuk memastikan gambar-gambar yang dibuat pada saat fase desain bisa dikerjakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, selain itu juga akan ada namanya posisi E&I inspector yang akan bertugas menginspeksi pekerjaan-pekerjaan elektrikal instrumentasi di lapangan. Nah, ada juga nanti quantity surveyor untuk mengecek progresnya. Akan ada juga E&I supervisor yang akan bertugas mengeksekusi pekerjaan di lapangan bersama tim di bawahnya. Teknik kimia. Teknik kimia ini, beberapa posisi teknik kimia adalah sebagai proses engineer, itu pada saat fase desain. Proses engineer sangat strategis karena menentukan sekali proses-proses apa yang terjadi pada saat finalisasi proyek-proyek nantinya. Akan menjadi dibantu juga oleh seorang desainer. Yang untuk di posisi di lapangan juga sama, akan ada construction engineer, ada drafter, di mana lebih hubungan dengan sistem pemipaan bersama seorang teknik mesin. Baiklah teman-teman, itu adalah beberapa posisi. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua posisi tersebut jika sudah menjadi seorang senior bisa menduduki posisi-posisi general tertentu seperti posisi project engineer atau seorang pre-commissioning engineer, bisa menjadi seorang manajer juga, bisa menjadi nantinya akan menjadi pimpinan dari suatu proyek.